Dari waktu ke waktu, kaum flat earthers semakin banyak jumlahnya. Populasinya semakin membesar. Ini pertanda apa kalau begitu? Sesuatu ide memperoleh dukungan dari masyarakat yang dalam hal ini tidak dibayar, tidak ditakut-takuti, tidak dipaksa untuk mempercayai sesuatu. Mereka secara mandiri mencari data dan fakta, mempelajari dan memperbandingkan antara teori lama dengan teori baru, teori globe dengan teori flat earth. Secara merdeka mereka akhirnya memutuskan untuk masuk flat earth, ya. Masuk flat earth. Masuk Islam, masuk Kristen, masuk Buddha. Ini masuk flat earth ini. Emang flat earth agama apa? Ya pokoknya begitu. Pendukungnya semakin banyak. Yang tadinya tidak tahu menau dan sekedar mengikuti pelajaran sekolah, akhirnya mendapati bahwa yang ada di sekolah itu semua, nggak semua ya, banyak yang sekedar rekayasa, sekedar sesuatu yang dicangkokkan tanpa pertanggungjawaban ilmiah. Buktinya, mahasiswa-mahasiswa fisika itu maunya cepat-cepat lulus aja, bisa ngejawab sesuai dengan yang ada di textbook. Padahal mereka nggak ngerti sebenarnya apa sih benang merah dari yang mereka pelajari. Ya karena bingung ya, yang penting lulus aja gitu. Nah kalau flat earth ini diajarkan di sekolah gimana sih? Perlu nggak? Ya kalau dia mempunyai nilai ilmiah ya banget. Kayak di Amerika itu di universitas apa ya itu, ada dosen yang membahas flat earth bukan sebagai pelajaran tapi ini sebagai suatu fenomena yang masih dikaji, bukan kebenaran final tapi cukup dipandang sebagai sesuatu yang mengandung titik terang. Karena itu dibicarakan juga di ruang kuliah gitu. Kalau di Indonesia bagaimana? Nggak tahu ya. Kayaknya boro-boro dah. Tapi ya optimis lah, insya Allah akan semakin diterima. Karena akal nggak bisa dibohongin ya. Logik manusia itu tidak bisa dibohongi, tidak bisa dipaksa, tidak bisa ditakut-takuti, tidak bisa diprovokasi. Call a spade kata orang bule ya, katakanlah sekop itu ya sekop, itu fitrah manusia begitu. Nah, apakah peluang untuk memasukkan flat earth ke dalam kurikulum itu terbuka? Ya untuk sementara ini kayaknya belum ya, karena berbagai tokoh-tokoh yang menggeluti atau menjadi pejabat pendidikan itu kayaknya masih memakai teori lama ya, dalam menjelaskan sesuatu pakai teori lama dan cenderung untuk mendiskreditkan gitu ya. Dan memang kalau kurikulum itu kan memang menjadi ya secara sosiologis itu seksi banget itu. Kenapa? Karena setiap murid itu umumnya hampir semua, setiap anak itu masuk sekolah
terus agak gede lagi SMP, ya kayak SD, SMP, SMA, kuliah. Itu seksi banget itu untuk suatu geopolitik ya, untuk merebut aksara dan mencangkokkan kepada sebanyak-banyak mungkin anggota masyarakat. Jadi ini perkara perebutan aksara ya, perebutan umat ya, kayak di agama itu disebut perebutan umat, tapi kalau di sekolah ya perebutan murid, perebutan mahasiswa gitu kan. Jadi di situ ada penjajahan pikiran. Nah, kalau udah situasinya politis begini ya nggak bisa dengan serta-merta diterima, kecuali situasi semakin bergulir di mana yang bohong-bohong itu udah ketangkep basah, ya akhirnya ya orang akan menyerah dengan sendirinya kepada kebenaran. Walaupun sekarang kelihatannya belum, ya karena di samping situasi politik juga belum memenuhi syarat, situasi flat earth sendiri masih belum kukuh-kukuh amat. Masih ada yang berpendapat flat earth berpusat di kutub utara, ada yang berpendapat flat earth di kutub selatan gitu kan. Dan teori-teori tentang benda jatuh pun juga masih beragam. Ya ada bagusnya kalau flat earth untuk tahap ini sekedar dijadikan perbincangan dulu lah di ruang-ruang kuliah gitu kan, sambil para flat earther terus mengkaji, menyelidiki alam sehingga teori-teori yang muncul itu dapat dipertanggungjawabkan. Ini cuma masalah waktu ya, insya Allah ya. Try this.